Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Bogor, Bapak Dedi Arahim, beserta seluruh SKPD Pemda Kota Bogor. Yang kami hormati dan kami muliakan Direktur Utama PT Sejahtera Eka Graha, yaitu Bapak Oktia Hendra. Yang kami hormati Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, yaitu Ibu Raden Roro Juniarti Estiningsih. Yang kami hormati Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor, Bapak Denny Mulyadi. Yang kami hormati Ibu Camat Kecamatan Bogor Timur, yang diwakili oleh Sekcam, yaitu Bapak Erwin, yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Lurah Katulampa, yaitu Bapak Eka dari Rahmat Irawan. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini kita berjumpa bersama, yaitu di Masjid Al-Kautsar, Komplek Perumahan Danau Bogor Raya, dalam acara yaitu insya Allah kita akan menyaksikan serah terima lahan fasilitas umum dari PT Sejahtera Eka Graha kepada DKM Masjid Al-Kautsar di Perumahan Danau Bogor Raya, Kota Bogor. Hadirin yang dirahmati Allah, mengawali acara kita pada sore hari ini, marilah kita simak bersama-sama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Sarwan Uqdan Al-Hafidh. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal'a'lam. Iyasha yuskinir riha fayadhlalna rawakida ala dhahri. Inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Aw yubiquhunna bima kasabu wa ya'fu an kathir. Wa ya'lam alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami muliakan Pak Wakil Wali Kota Bogor, Pak Didi Rahim, yang kami hormati Pak Deddy Mulyadi, USD, saya nggak sebut lagi grupnya nih, maaf ya Bu ya. Lalu ada juga Pak Erwin ya, Pak Erwin yang wakilin Bu Rena ya. Ada Mas Eka tadi Pak Lurah kita di situ. Terima kasih sudah berkenan datang ke sini. Lalu ada Pak Fadil dengan jajarannya dari Masjid Al-Kausar. Pertama-tama saya ingin meluruskan dulu nih ceritanya. Sebagai pengembang, kami itu menyerahkan sarana dan prasarana umum itu ke Pemda. Nah, Pak Didi, makanya itu sebabnya kita ajak bapak-bapak ini ke sini. Kita bawa Pak Didi Mulyadi, kita bawa Bu Esti. Ini orang paling kaya di Bogor tuh Pak. Ini Pak Didi Mulyadi. Punya seluruh aset. Ya. Nah, ada penguasa wilayah, Pak Erwin di situ. Dan lagi penguasa wilayah Pak Eka di sana. Jadi kita serahkan ke Pemda dulu. Dari Pemda nanti baru pemanfaatannya dilanjutkan Pak Ustadz. Jadi ini kalau ketemu sama kantor lama Pak Deddy saya ditangkap. Tapi insya Allah peruntukannya tetap dengan Pak Ustadz yang tadi dia. Ini semua berawal dari idenya Pak Wakil itu suka keliling daerah. Wakil itu suka keliling-keliling di seluruh wilayah. Tadi aja beliau sudah keliling-keliling Jumatan kemana-mana. Kebetulan beliau sering mampir sebelum pulang ke tempat saya Pak. Nah, beliau bilang, itu masjid kok kecil banget, rumah Hafiz itu di mana tuh? Gimana kalau tower jelek itu kita kasih aja kita bersihin. Jadi itulah awalnya saya membersihkan tower itu Pak. Beliau bilang itu tower mengganggu pemandangan beliau. Nah, ini saya bersihkan, terus insya Allah kan katanya dengar-dengar nggak usah mau bikin rumah Hafiz. Pak Deddy ini concern benar, jadi kalau Bapak lihat boleh bawa kiai-kiai dari seluruh Nusantara ke tempat saya Pak. Macam yang datang. Nah, kalau dari kiai ngasih rokok, baru kita ngerokok. Kalau nggak Pak Deddy nggak ngerokok. Beliau bilang, Pak Hendra tuh mungkin rumah Hafiz kayaknya tuh Pak Hendra. Tolong dibantu Pak Hendra. Nah, dari situ kita bicara, dari situ kita mulai. Saya hubungin Pak Sabta kakak kelas saya. Jadi ada dua orang kakak kelas saya, satu Pak Jesse. Nah ini dua-duanya anak FBUI Pak, saya junior mereka nih. Pak Jesse di belakang situ. Mereka pengurus masjid ya. Jadi dari situlah kita bongkarin semua yang di depan itu kan. Insya Allah nanti kita bangunin kantin juga sebelum dimanfaatkan sebagai rumah Hafiz dan lain sebagainya. Tapi sudah tentu jangan lupa ingat-ingat mengumumkan Pak Denny ya, susah nyarinya. Orang paling kaya di Kota Bogor yang tentuin nanti mau diapain gitu ya. Sama UST juga. Nah itulah sekilas cerita gimana kita bikin insya Allah itu jadi tempat jadi cita-cita kita jadikan rumah Hafiz. Semoga insya Allah ada berkahnya buat Pak Deddy yang mulai rencana ini dan buat kita semua yang hadir di sini insya Allah. Nah, akhir kata dengan tidak memperpanjang kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari semua pihak yang telah membuat acara ini terselenggara dengan baik. Insya Allah semoga berkah buat kita dan Pak Ustadz semakin maju ya Pak. Amin. Karena bisa banyak sehingga nanti saya rencananya mau tinggal di belakang ini dan mau jadi tangan sama Pak Deddy. Jadi insya Allah nanti anak-anak kita bisa kita kirim ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini yang cerah ya setelah hujan lebat. Kita dapat berkumpul di Masjid Al-Kausar ini dalam acara penyerahan lahan dari PT Sejahtera Eka Graha kepada pemerintah Kota Madia Bogor yang kemudian akan dimanfaatkan oleh DKM Masjid Al-Kausar. Jadi pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota, kemudian juga kepada Bapak Camat Kecamatan Bogor Timur, kepada Bapak Lurah, Kepala Dinas Perumahan Kota Madia Bogor, dan PT Sejahtera Eka Graha atas kehadiran pada sore hari ini
dan juga kepada para pengurus Masjid DKM Al-Kausar ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jadi tadi Pak Hendra menyinggung tentang sejarahnya gitu Pak. Jadi kalau boleh saya justru agak belakang namanya bahwa ini merupakan kali ketiga gitu ya ada hibah atau penyerahan fasilitas sosial dan umum ini dari developer PT Sejahtera Agra ini. Yang pertama itu lahan yang sekarang ini sudah dibangun masjid, itu kalau tidak salah 400 meter persegi. Kemudian setelah itu ada tambahan lahan yang dipakai sekarang ini katakanlah sebagai ruang serbaguna dan ada klinik dan kesehatan itu seluas 100 meter persegi. Kemudian yang sekarang ini yang diserahkan kepada pemerintah Kota Mulia Bogor itu adalah 576 meter. 576 meter persegi. Ini berdasarkan informasi dari Mas Abda. Jadi yang 400 meter itu sudah ada IMB-nya Pak. IMB atau nama Masjid Al-Kausar. Sementara yang 100 itu belum ada ya. Dan sekarang ini tambahannya itu belum ada juga karena belum dibangun. Ini memang kami Pak Wali Kota merencanakan akan membangun katakanlah seperti Islamic Center. Jadi mungkin bukan hanya rumah tahfiz tapi juga ada pusat pelayanan masyarakat itu terutama kaitannya dengan kesehatan yang sekarang ini sudah berjalan juga, tapi mungkin kita akan lebih tingkatkan lagi. Kebetulan juga kita ada di sini berpraktek dokter-dokter, jadi kita mengangkat kan misalnya, tapi pro bono kan, ya pro bono. Jadi mungkin itu, jadi mungkin ada rumah sakit, kemudian ada pusat pelayanan kesehatan masyarakat, ataupun aktivitas lain, misalnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Karena kita juga sebenarnya punya koperasi dan juga ada zakat produktif. Jadi kita akan memberikan kepada masyarakat, tapi yang bersifat produktif yang memberdayakan. Jadi dengan adanya tambahan lahan sebesar atau seluas 76 meter persegi itu tentunya ini merupakan satu berkah ya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk masyarakat di sekitar masjid, masyarakat luas pada umumnya. Tapi nanti tentunya ada konsekuensi dari segi pembiayaan. Jadi mungkin kita juga akan mohon lagi kepada Pak Wakil Wali Kota dan termasuk kepada developer. Jadi insya Allah itu kira-kira perencanaan daripada pemanfaatan lahan seluas 176 meter persegi. Jadi memang sesuai dengan aturan itu diserahkan kepada pemerintah Kota Mulia Bogor dan kemudian nanti dimanfaatkan oleh pengurus DKM Masjid Al-Kausar. Tapi nanti apakah ada penyerahan secara legal atau tidak, mungkin nanti kita akan berdiskusikan lebih lanjut seperti itu ya. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi atas nama pengurus DKM Masjid Al-Kausar dan juga para jamaah dan masyarakat kompleks dan Bogor Raya, ini mengucapkan terima kasih atas hibah atau pemberian fasilitas sosial atau umum ini kepada kami untuk memanfaatkan sebaik-baik mungkin. Saya kira itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Fadil, Ketua DKM Masjid Al-Kausar,
ada Pak Kiai Haji Jenal, sesepuh dari Masjid Al-Kausar, ada Dr. Farhan, ada Ustadz Badru juga. Kemudian yang tidak lupa kita harus berikan apresiasi juga ini Direktur Utama PT Sejahtera Eka Graha, Bapak Hendra. Depannya tuh Oktia Hendra. Pak Oktia Hendra. Saya ditemanin sama Kepala Badan BPKD itu ya, Badan Pengelola Aset Daerah ya, Pak Dini, kemudian Bu Esti, Kadis Perumkim, Pak Ervin ya, Sekcam Bogor Timur, Pak Eka, Lurah Katulampa. Hari ini bersama-sama menyaksikan ya, satu proses administrasi sebetulnya, di mana memang secara teknis biar bagaimanapun juga urusan tanah ini harus ada kejelasan. Biar nanti kalau ada perluasan pembangunan dari Al-Kausar, paling tidak urusan-urusan teknisnya, administrasinya sudah selesai. Makanya salah satu langkah yang pemerintah Kota Bogor dorong adalah percepatan ya. Pertama RT RW-nya dulu nih, tata ruangnya. Kemudian RDTR-nya juga dipercepat. Kenapa? Karena mungkin kalau masyarakat Leksat ya, Dr. Farhan sudah lama di sini, ya NJOP itu naik-naik gitu ya. Banyak tanah kosong, terbengkalai. Nah, saya dan Pak Bima kemudian berpikir bagaimana mendukung teman-teman di Kementerian Keuangan bisa segera memanfaatkan lahan yang sebegitu luas agar produktif. Makanya SEG mengajukan perizinan, kami berikan izin tercepat di dunia. Ya, 7 tower itu kita berikan hanya dalam waktu mungkin 5 bulan atau 6 bulan. Ya, kalau yang lain-lain ada tahunan ya, bikin izin-izin tahunan, ini kita berikan izin hanya 4, 5, 6 bulan lah kita berikan izinnya. Nah, dari situ kemudian terlihat perkembangan. Bahkan sekarang sudah ada lagi langkah-langkah selanjutnya, di mana di samping Al-Kausar ini kan ada perumahan Pertamina nantinya ya. Betul ya Pak Hendra ya? Kemudian di sebelahnya lagi ada kantor pemerintahan Kota Bogor. Nggak jauh, 1 kilo dari sini. Ya, jadi inilah kenapa kita ingin mempercepat semua, dan nantinya intinya lahan-lahan pemerintah yang tidak produktif menjadi produktif, kemudian masyarakat bisa tumbuh berkembang ekonominya, dan kemudian juga tentu sarana prasarana yang perlu disiapkan kita siapkan. Nah, kalau kita bicara Masjid Al-Kausar, karena saya tinggal tetangganya Dr. Farhan, tugas saya keliling Bogor. Di Bogor ini ada 1.500 masjid dan musola. 1.500, 800 diantaranya yang terdaftar di DMI, 700 lagi belum terdaftar. Nah, kemudian ada 797 RW. Tugas saya tiap hari keliling 1 RW. Ya, tiap hari saya usahakan mampir di 1 RW. Berarti kalau setiap hari 1 RW, 797 RW kurang lebih 2,5 tahun baru beres. Nah, gimana masjid gitu kan? Jadi tadi saya terlambat, mohon maaf, karena memang setiap Jumat saya sudah jadwalkan untuk keliling di masjid-masjid. Yang di luar itu ada, ya tentu ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Tetapi hati saya ada di Al-Kausar. Jadi meskipun saya kadang-kadang yang punten Pak Fadlian ya, kadang-kadang saya rindu pengen mampir gitu kan. Tapi apa boleh buat, kadang ada subuh motoran tuh kan, pakai motor subuhan. Jadi terpaksa liwat aja gitu kan. Ya tapi apa boleh buat, karena banyak sekali masjid dan musola di Bogor. Yang penting kemanfaatannya dan tadi bisa memberikan dampak positif yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian saya cuma ada satu pesan. Saya beberapa waktu yang lalu, tahun lalu kedatangan anggota parlemen Inggris. Ya, parlemen Inggris ada 3 orang datang ke Kota Bogor. Dia berasal dari dapil London, ya, menyampaikan bahwa London itu merupakan negara Eropa dengan masjid terbanyak di dunia. Kalau nggak salah ada 423 masjid, apa 342 masjid lah di London. Ya. Pertanyaannya,
kenapa masjid begitu mudah tumbuh di London? Ya, karena tadi banyak sekali keinginan warga mengetahui tentang Islam. Tapi pengetahuan Islam itu dimulai bukan dari dari ceramah agamanya, bukan. Jadi kalau ditanya kenapa ya London kok sangat tumbuh pesat masjidnya. Jadi berawal dari azan yang syahdu. Ya, itu kata orang Inggris. Ya, jadi namanya azan itu harus syahdu. Ya, jangan mengganggu orang, ya. Tetapi kemudian mengundang pertanyaan dan rasa ingin tahu. Itu yang terjadi di London. Nah, di Indonesia belum nih. Ya, jadi kalau bisa sound systemnya diperbaiki yang paling baik, ya, paling bagus. Kemudian yang azan juga yang paling enak suaranya, supaya tadi menggugah orang untuk ingin tahu tentang Islam lebih lanjut. Dan kemudian tadi banyak orang yang kemudian mungkin convert ya ke Islam gara-gara azan saja, tidak perlu yang lain-lain. Jadi ini sedikit sharing ya dari saya jumpa dengan 3 orang anggota parlemen Inggris dapil London yang menceritakan betapa hebat kemajuan pertumbuhan masjid di Inggris semata-mata hanya dari syahdunya azan. Jadi mudah-mudahan Al-Kausar juga bisa ini Pak Kang Fadil. Nah, jadi kalau subuh teh enakeun gitu kan. Enakeun itu bisa 2 kemungkinan. Ya bisa kemudian hudang, tapi bisa kemudian sare deui kan gitu kan. Nah, itu aja paling. Memang resikonya ada. Ya, demikian selamat ya. Nah, terakhir ini juga nih, betul tadi Pak Denny itu adalah orang terkaya di Bogor. Kenapa? Aset Kota Bogor hasil evaluasi sekarang 25 triliun. Nah, ditambah kalau ini nanti dicatatkan juga mungkin tambah 25,1 triliun mungkin ya gitu. Ya Pak Denny ya. Dan tadinya baru 8 triliun ya, setelah direvaluasi beberapa bulan yang lalu naik meningkat. Dan artinya apa? Kalau udah punya 25 triliun mau kredit kemana aja bisa lah kurang lebih gitu kan, karena jaminannya banyak kan gitu. Nah, jadi kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?